Semoga Bapak dan rekan-rekan semua, IAS Friend di sini sehat-sehat selalu. Selamat datang di acara training AI Tools Referensi Volume 1. Jadi nanti juga akan ada volume 2 yang diselenggarakan oleh ISF atau Institute for Advanced Science, Social and Sustainable Future. Baik, ISF ini merupakan lembaga yang aktif dalam mendorong pengembangan ilmu pengetahuan melalui berbagai kegiatan, termasuk publikasi jurnal ilmiah, pelatihan akademik, webinar, dan berbagai kompetisi ilmiah. Nah, kami juga menyelenggarakan berbagai event nih teman-teman. Ada event-event yaitu lomba lomba karya tulis, kemudian lomba karya tulis ilmiah nasional ini untuk mahasiswa, kemudian ada juga International Scientific Writing Competition, ada juga lomba menulis artikel ilmiah untuk dosen, dan kami juga ada call for paper. Jadi jika teman-teman memiliki karya ilmiah, teman-teman bisa submit di jurnal di bawah naungan kami, atau bisa juga konsultasi dengan admin. Kemudian kami juga ada call for editor and reviewer. Nah, selanjutnya training ini hari ini itu mengenai training AI. Ini sejalan dengan misi ISF yang memfasilitasi teman-teman untuk produktif secara akademik maupun riset ilmiah. Kita akan membahas cara memanfaatkan open knowledge maps dan SciSpace untuk membantu dalam penelitian akademik agar lebih efisiensi. Selain itu, peserta juga berkesempatan mendapatkan sertifikat, peluang networking, dan voucher bagi penanya yang aktif. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut, kita akan menghadirkan narasumber yang kompeten di bidangnya, yakni Kak Randi Mamola. Beliau adalah Chief Editor di Economic, Military, and Geographically Business Review atau jurnal Emagrap. Beliau juga merupakan seorang riset asisten di Social Cluster SEAL Universitas Indonesia. Saya akan membacakan agenda training pada hari ini. Yang pertama, acara akan diawali dengan sambutan dari Direktur ISF, Ibu Nur Aini, melalui video conference. Kemudian, kita akan langsung mendengarkan pemaparan menarik dari Kak Randi, yang akan membahas mengenai Open Knowledge Maps dan SciSpace. Selanjutnya akan dilakukan juga demonstrasi secara singkat mengenai AI tersebut, karena yang akan secara mendalam itu nanti akan di volume 2. Jadi, lanjutan training hari ini, itu volume 2 akan dilaksanakan pada bulan April nanti. Setelah sesi presentasi dan demonstrasi, nanti kita akan juga membuka sesi diskusi. Dan terakhir adalah penutup. Nah, kami juga menyediakan voucher gratis untuk para penanya nanti ya. Jadi, teman-teman diharapkan di sini aktif untuk bertanya dan berdiskusi secara langsung dengan narasumber. Sebelum kita mulai acara hari ini, yuk mari kita abadikan momen bersama ini dengan sesi foto bersama. Kami mohon agar seluruh peserta untuk menyalakan kameranya. Dan silahkan untuk panitia nanti akan membantu untuk pengambilan gambarnya. Baik, kami tunggu agar teman-teman untuk menyalakan kameranya. Oke, kita langsung saja. Saya hitung. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Baik, saya izin mengingatkan sekali lagi. Jadi nanti ketika teman-teman peserta ingin bertanya, bisa nanti klik link pertanyaan yang akan di-share oleh panitia. Nanti ada link Slido, atau teman-teman bisa bertanya secara langsung dengan pembicara. Kami mohon agar peserta, jika memungkinkan, mengaktifkan kamera, dan menonaktifkan mikrofon kecuali saat berbicara untuk menghindari gangguan. Kita akan langsung mulai saja. Untuk mulai acara pada hari ini, mari kita dengarkan bersama-sama sambutan dari Direktur ISF, Ibu Nur Aini, melalui video conference yang akan ditayangkan berikut ini.
Institute for Advanced Science, Social and Sustainable Future atau IAS adalah bagian dari PT Kia Cendikia Alami yang didirikan pada tahun 2022. Kami adalah lembaga yang berkomitmen untuk mempromosikan keberlanjutan lingkungan melalui karya ilmiah akademik serta praktik non-akademik terbaik. IAS diinisiasi oleh para ahli di bidang lingkungan sosial dan studi keberlanjutan yang bertujuan untuk menciptakan iklim akademik yang lebih baik. Morality before knowledge. Kami percaya bahwa niat baik harus dilaksanakan sesuai dengan langkah-langkah yang benar. Karena niat baik saja tidak cukup untuk membuatnya benar. Oleh karena itu, kami akan memastikan bahwa setiap langkah yang diambil untuk mencapai tujuan akan melalui tahapan etis yang tepat, mematuhi etika yang berlaku sepanjang perjalanan. Menjadi perusahaan yang profesional dan kompeten yang tentunya berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kualitas penelitian dan pengetahuan manusia berdasarkan moralitas, sains, dan kebijaksanaan. Menyediakan layanan akademik yang berkualitas, praktis, dan dapat diandalkan bagi komunitas ilmiah yang didukung oleh personel manajemen yang profesional dan berdedikasi. Mempromosikan budaya akademik yang lebih baik melalui standar publikasi ilmiah yang terjamin. Membangun ekosistem kerja yang etis, dapat diandalkan, dan tangguh. Kami, Institute for Advanced Science, Social and Sustainable Future atau IAS, hadir untuk meningkatkan kualitas penelitian dan pengetahuan berdasarkan moralitas, sains, dan kearifan. IAS diprakarsai oleh para ahli lingkungan, sosial, dan studi berkelanjutan. Kami berkomitmen untuk mendorong keberlanjutan melalui karya ilmiah akademik. Kami memberikan pelayanan dalam bidang publikasi ilmiah, penelitian, seminar, dan produk akademik lainnya. Saat ini, kami telah mengelola 90 jurnal dan akan terus bertambah dan berkembang. Melalui Morality Before Knowledge, mari bersama kami memajukan masa depan ilmiah yang berkelanjutan dengan prinsip etika yang benar. Institute for Baik, terima kasih atas sambutan dari Kak Nur ini melalui video. Baik, selanjutnya kita akan memasuki sesi yang kita tunggu-tunggu, yakni sesi pemaparan yang akan disampaikan oleh Kak Randi Mamola. Selamat siang, Kak Randi. Bagaimana kabarnya hari ini? Tes, kedengaran suaranya kan, Mbak? Halo, Kak Randi. Maaf, suaranya kecil, Kak. Tes, kedengaran? Oh iya, Kak. Oke, terdengar, Kak. Bagaimana kabarnya, Kak Randi? Ya, alhamdulillah baik di bulan Ramadan ini. Terima kasih ya kesempatannya juga untuk teman-teman yang kesempatan hadir untuk hari ini. Iya, Kak. Nah, kami sangat antusias sekali untuk mendengarkan pemaparan Kak Randi. Tema kita hari ini yakni training AI, dasar-dasar riset AI, eksplorasi data menggunakan tools open knowledge dan SciSpace. Kepada Kak Randi, waktu dan layar kami persilahkan. Mohon bantuannya untuk teman-teman panitia, share screen. Baik, sudah terlihat, Kak. Ya, sudah. Bisa saya mulai, Pak? Langsung atau gimana? Iya, silakan Kak Randi. Ya, ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya ucapkan selamat siang kepada hadirin. Dan juga saya berterima kasih kepada Mbak Dewi dan rekan-rekan IASSF dan telah memberikan kesempatan bagi saya untuk memaparkan bagaimana terkait dengan visualisasi literatur ilmiah dengan menggunakan AI. Nah, dalam sesi ini
Ya, kita akan membahas bagaimana sih dengan peran AI dalam peran penelitian ilmiah dan bagaimana kemudahan AI untuk membimbing kita dalam menyelesaikan dan menyusun literatur ilmiah untuk melengkapkan riset-riset. Bisa dilanjutkan, Mbak? Oke. Ya, satu hal yang penting dalam menyusun jurnal ilmiah ini ketika ingin kita melakukan penelitian adalah memahami secara komprehensif bagaimana topik yang dipilih telah mendasar dengan penelitian yang akan kita kaji, seperti penetapan tujuan penelitian, menemukan masalah penelitian, metodologi, dan akhirnya secara pengembangan ilmu pengetahuan kita dapat memahami posisi penelitian yang pas atau research position yang sesuai bidang yang kita geluti. Nah, dalam pemetaan ini kita akan tahu bagaimana posisi atau literatur ilmiah yang kita gunakan itu relevan dengan hasil literatur ilmiah kita cari, dengan menetapkan bidang dan topik sesuai lingkup pengetahuan, dan kita juga dapat memvisualisasikan kerangka pikiran atau mind map. Nah, dengan menyusun mind map tentang topik penelitian yang kita kaji, pemahaman topik yang akan kita uraikan akan tergambarkan dengan jelas, dan kita pun bisa menjelaskan pertanyaan penelitian secara konkret dan bagaimana posisi penelitian kita bisa menjadi landasan ilmu yang saling berhubungan dengan satu sama lain. Coba bisa dilanjut. Nah, dalam visualisasi penelitian ini terbagi 3 pemetaan. Nah, pemetaan pertama ini adalah pemetaan yang kita akan praktekkan dalam bidang open knowledge, yaitu pemetaan fitur. Pemetaan fitur ini terbagi menjadi visualisasi dalam metode ilmiah dan mengidentifikasi pola dan hubungan fitur-fitur di suatu topik penelitian. Artinya, dari 3 lingkaran ini terdapat topik yang berbeda, tapi satu hubungan sama dengan satu literatur ilmiah. Dan di sini kita akan mengidentifikasi hubungannya. Bagaimana pemetaan fitur dapat membantu mengidentifikasi hubungan antara berbagai fitur atau variabel dalam kumpulan data. Dan hal ini dapat memungkinkan permodelan dan prediksi hasil yang lebih baik, karena dalam permodelan itu berbeda-beda. Ada yang menggunakan metode yang satu, menggunakan prediksi statistik, dan salah satunya lagi menggunakan kualitatif. Dan pengenalan pola. Nah, pola ini harus kita tahu bahwa di open knowledge itu ada pola kecil dan pola besar. Nah, pola besar ini adalah topik yang relevan sangat sangat besar dalam pengembangan ilmunya. Artinya dalam pemetaan ini kita dapat mengidentifikasi pola dan anomali yang mungkin tidak langsung terlihat dalam data literatur ilmiah yang terkumpul. Nah, visualisasi ini kita melibatkan adanya representasi visual, di mana fitur-fitur ini membantu kita lebih mudah untuk mengimplementasikan literatur yang terkait dengan ilmu-ilmu yang kita kaji dan berhubungan dengan literatur yang sebelumnya. Nah, dalam open knowledge ini ada namanya pengurangan dimensi. Berbeda dengan adanya POS Power itu kan lebih luas. Artinya literatur ilmiah yang kita kumpulkan dalam bidang itu lebih luas, tapi dalam open knowledge ini itu ada yang namanya pengurangan dimensi. Jadi kita hanya mengumpulkan kata kunci yang terbagi jadi 100 literatur ilmiah yang lebih dekat dengan penelitian yang akan kita kaji. Ini Mbak bisa langsung. Nah, kedua, pemetaan jaringan saraf. Ini sama seperti POS Power. POS Power itu kan lebih luas ya jaringannya. Jadi misalnya kita bikin map itu ada namanya open resource. Dalam bentuknya itu lebih ke jaringan spesifik hubungan. Dalam mengimplementasikan visualisasi ini, kita bisa melihat bagaimana literatur ilmiah yang memiliki jaringan saraf lebih besar, artinya pola ini menghubungkan lebih banyak topik-topik penelitian terkait dengan bidang-bidang tertentu. Nah, kalau jika lebih bola-bola yang terhubung lebih sedikit, maka akan penelitian itu lebih spesifik. Artinya, kesempatan kita untuk mengembangkan penelitian yang lebih kecil ini bisa dapat dikembangkan mengikuti jaringan saraf yang lebih besar. Next, Mbak. Nah, ketiga ini yaitu pemetaan kata kunci atau konsep. Nah, dalam open knowledge ini, keuntungannya adalah kita hanya memberikan kata kunci yang lebih spesifik.
terhadap bidang literatur yang kita ingin buat. Pertama, kalau misalnya kita ingin membuat tentang environmental policy, maka banyak terkait dengan kata kunci yang akan dibahas. Dan juga banyak literatur yang memang dari beberapa sumber, ada dari The Ice, Garuda, dan Skyhub, Google Scholar. Dan untuk Scopus ini juga ada. Mungkin yang adanya open access, tapi ada yang berbayar juga. Bisa next, Pak. Oke, untuk visualisasi literatur ilmiah ini, kita memiliki beberapa strategi dalam pemetaan literatur. Pertama, dari rencana, penelitian dan membaca, analisis, draft, dan revisi. Bisa lanjut lagi. Nah, pertama, perencanaan. Untuk perencanaan ini banyak beberapa cara, yaitu pertama, fokus terhadap gap, tujuan, dan pertanyaan studi. Nah, gap ini lebih merujuk pada celah atau kekurangan dalam pengetahuan atau pemahaman yang ada. Jadi kalau misalnya kita menciptakan literatur dari penelitian yang kita buat, kita harus lebih tahu apa sih gap yang lebih berpotensi pada riset kita, misal dari metodologi, faculty, keadaan, atau pemahaman pengetahuannya gitu. Kalau misalnya terdapat perbedaan, maka itu akan menjadi potensi yang lebih baik untuk melanjutkan literatur yang ada. Nah, dalam konteks penelitian gap ini, kita harus mengidentifikasi area yang belum banyak dieksplor atau masalah yang belum terpecahkan dalam bidang tertentu. Gap ini biasanya ditemukan dengan meninjau literatur yang ada dan mengamati apa yang terjadi di masa yang akan mendatang. Misalnya, dalam limitasi di bidang penelitian itu tentunya ada. Nah, di situ kita akan mencari apa sih kelemahan dari literatur sebelumnya. Dan tujuan studi, tentunya tujuan ini lebih spesifik pada hasil dan metodologi apa sih yang kita gunakan dan apa keberlanjutan untuk temuan hasil diskusi ke depannya. Dan itu metodologi. Nah, metodologi ini sangat penting karena metodologi itu ibaratnya seperti jantung penelitian. Nah, kita kalau mencari literatur ilmiah harus bisa mengidentifikasi metodologi apa sih yang digunakan di penelitian selanjutnya atau sebelumnya. Misalnya sebelumnya menggunakan kualitatif atau menggunakan survei, maka kita bisa mengembangkan dengan menggunakan survei, tapi bisa menggabungkan dengan metodologi kuantitatif. Atau bisa juga menggunakan kuantitatif, dan kualitatif ini merupakan sumber dari referensi di data-data yang telah tercantum di bidang kelembagaan lain. Dan skop atau ruang lingkup, nah ini merupakan bidang yang lingkup yang teman-teman ingin cakup. Misalnya di bidang ekonomi atau di bidang sains, tentunya juga harus mengikuti bidang lingkup yang teman-teman geluti. Misal di bidang ekonomi, maka kita harus mencari berbagai literatur ilmiah yang ada kaitannya lebih dalam terhadap analisis-analisis ekonomi, seperti menggunakan eksponensial, non eksperimental, atau DID, atau sepertinya different difference. Dan sumber pustaka juga harus menggunakan beberapa referensi terpercaya, misal dari artikel jurnal dan beberapa laporan terkait dengan jurnal-jurnal yang berindeks Q1, Q4, dan juga jangan menggunakan jurnal-jurnal predator atau lebih, dan jangan menggunakan jurnal konferensi. Karena ini bisa merusak atau mengganggu bagian esensi dari penelitian yang kita buat. Bisa dilanjut. Nah, setelah kita merencanakan literatur yang kita buat, kita harus bisa membaca atau menyaring dari beberapa literatur yang sudah ada. Pertama, cari pustaka literatur yang akan direview berdasarkan kriteria. Nah, di sini kriteria yang kita buat itu apa sih dengan kesamaan dari penelitian yang kita ingin susun gitu. Misalnya dari kualitatifnya atau kuantitatifnya, dan juga apa metodologinya yang sesuai dengan pembahasan-pembahasan sebelumnya dari penelitian empiris. Dan untuk baca cepat ini, kita harus bisa menyaring atau meringkas dengan efektif dari sumber-sumbernya, permasalahannya, tujuannya, dan metode-metodologi, dan juga yang mempengaruhi hasil temuan yang memang berkaitan dengan riset-riset yang kita buat.
Bisa di next, Mbak. Nah, langkah selanjutnya adalah menganalisis. Poin ini merupakan sangat penting dalam memahami literatur. Pertama adalah mencari kesamaan. Nah, dalam membuat literatur, poin pertama itu kita harus mengidentifikasi apa kesamaan kita dengan penelitian lainnya. Nah, dalam pengalaman riset saya, itu kesamaan penelitian itu ada, pasti ada. Karena memang sejauh apapun penelitian kita, itu pasti ada yang pernah menjalani riset tersebut. Misalnya ada yang menggunakan pola identifikasi spasial, pasti ada yang peneliti-peneliti lain yang menggunakan identifikasi spasial. Nah, namun di sini ada elemen-elemen yang mungkin belum terpecahkan itu. Jadi dari penelitian sebelumnya, misalnya ada kekurangan terkait dengan pengolahan datanya, ada bias dalam penelitiannya. Nah, di sini kita tujuannya adalah untuk mengembangkan dari penelitian-penelitian tersebut. Nah, dengan langkah itu kita cari ketidaksamaannya apa gitu. Misalnya ketidaksamaannya untuk melengkapi penelitian sebelum yang kurang efisien. Nah, kita gunakan dengan potensi penelitian yang kita miliki. Misalnya dalam penelitian GWR atau spesial itu terjadi bias atau multikolineritas. Nah, kita gunakan menggunakan explanatory spasial. Nah, apa itu perbedaannya? Dan apa potensi untuk melengkapi penelitian tersebut. Jadi kalau misalnya itu ada potensi, maka itu akan menjadi relevan terhadap penelitian-penelitian selanjutnya untuk kita susun dan memberikan pandangan. Nah, pandangan ini nanti kita harus bisa melihat apa sih keberlanjutan dari temuan yang kita sampaikan terhadap hasil yang untuk dipertunjukkan selanjutnya. Misalnya secara empiris hasil yang ini menunjukkan adanya signifikansi yang berbeda. Misalnya pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan itu berbeda. Namun kalau kita menggunakan aplikasi yang berbeda seperti statistik lainnya yang berhubungan dengan ekonometrika itu hasilnya pun berbeda juga. Tapi eh, mendukung hal-hal yang sama gitu. Misalnya hanya sedikit eh, presentasi skor yang berbeda gitu. Nah, dari pandangan ini kita juga bisa membandingkan studi kasusnya apa sih gitu ya. Misalnya studi kasus itu di Jakarta, nah kita beda gitu. Misalnya kita mengambil seluruh cakupan di Indonesia atau di Cina. Nah, itu kan juga memiliki signifikansi gitu terhadap perubahan data dan analisis yang berhubungan dengan literatur yang ada gitu. Nah, setelah kita memberikan perbandingan spesifik, baru kita sendiri akan meringkas beberapa hal yang perlu digarisbawahi. Pertama, dari penyajiannya seperti apa, metodologinya seperti apa, dan bagaimana literatur kita bisa berkontribusi terhadap kelanjutan di bidang pendidikan, kebijakan, dan juga limitasi yang perlu dikembangkan oleh penelitian selanjutnya. Ini bisa dilanjut, Mbak. Nah, terakhir itu drafting atau revision. Dalam drafting ini, sebelum kita kalau udah menyesuaikan map dan literatur yang ada, maka baru kita akan susun beberapa uh, uh, penelitian yang terkait dengan penyusunan ilmiah yang sudah dibahas. Dan setelah kita mendrafting semua yang ada terkait dengan metodologinya, masalah kerangkanya, dan pertanyaan penelitiannya, kita perlu merevisi apa yang kurang dan apa yang perlu dibahas untuk memeriksa validasi terkait dengan kebenaran dan keabsahan penelitian datanya. Dan ini merupakan langkah terakhir ya teman-teman untuk meninjau literatur ilmiah yang baik dan relevan terhadap studi empiris-empiris lainnya. Mohon maaf Kak Randi, suaranya Kak Randi mengecil. Oh iya, Iya, kedengaran nggak Pak? iya terdengar. Oke. Ya Pak, tadi bisa dilanjut Pak. Nah, untuk teman-teman akademik juga tidak perlu khawatir terkait dengan pemetaan literatur ini, karena memang sejatinya kita sebagai akademisi itu harus memiliki wawasan yang luas, tidak hanya mencakup cara-cara tradisional. Dan karena adanya kemudahan AI yang bisa membantu teman-teman untuk meringkas, menyusun dan memetakan visualisasi model tersebut yang telah dibahas sebelumnya, itu bisa menggunakan 6 AI ini. Dan termasuk yang akan kita bahas ya menggunakan Open Knowledge. Open Knowledge ini sebenarnya lebih ke pembahasan
dasar visualisasi yang kita sebutkan di atas, di pembahasan di atas yang diagram lingkaran, dan juga pemetaan kunci. Dan dasar visualisasi Open Knowledge ini sebenarnya lebih hampir sama seperti POS Power. Cuman hanya saja kelemahannya dalam Open Knowledge ini dia hanya memberikan 100 kata kunci dalam bidang literatur. Tidak seperti POS Power. Kalau POS Power ini lebih luas ya, spesifiknya lebih luas dan menjangkau saraf-saraf hubungan ke literatur lainnya. Jadi ibaratnya kalau POS Power itu bisa menembus ke bidang yang memang tidak terkait dengan bidang kita miliki. Misalnya bidang kita teknik lingkungan, tapi ada hubungannya dengan ekonomi lingkungan, ekonomi sosial, dan juga ekonomi geografi. Kalau misalnya kalau ini sebatas hanya kata kunci yang kita punya. Misalnya kita ingin membangun pemetaan kata kunci urban planning maupun environmental policy. Maka yang ada dalam lingkaran itu hanya sebatas topik yang ada di kata kunci tersebut. Nah, ini bisa dipraktikkan saja Mbak ya. Iya Kak Radi, silakan Kak. Oh ya Kak, maaf Kak, suaranya mengecil lagi tadi Kak. Tes Oh udah iya, besar Mbak ya. ini jelas ya Kak. Ya maaf sinyalnya kurang bagus di sini. Iya Kak. Kalau gitu izin ini Mbak ya, share screen. Baik Kak Randi. Betul Mbak, udah kelihatan atau si kecil suara ini gambarnya? Udah jelas ya? Terlihat Kak, tapi suara Kakak masih kecil Kak. Tes, tes. Halo Kak Randi? Ya, udah kedengaran, Pak, ya? Masih kecil Kak Randi. Kalau Tes, misalnya tidak pakai headset Kak, mungkin? saya coba dulu. Tes. Udah kedengaran Mbak? Terdengar dengan jelas Kak, lebih jelas ini. Iya. PDG jika mudah awanangan yang belum legal, namun bunyinya waktu. Oke. Berarti udah jelas Mbak ya suaranya? Ya, ini sangat jelas Kak Randi. Oke, ya. Nah, ini ada contoh dari Open Knowledge. Karena emang ini masih tahap dasar ya Mbak ya. Jadi hanya menunjukkan gitu beberapa riset-riset dari Knowledge Map. Di sini juga ada kata kunci water, sanitation, hygiene, and respiratory disease. Nah, di sini jelas bahwa dalam lingkaran besar ini artinya penelitian terkait dengan kata kunci tersebut memiliki topik yang besar terhadap di bidang-bidang tersebut, misalnya association between COVID-19 and environmental factor. Nah, ini artinya di penelitian ini sama kawan-kawannya. Misalnya ada yang menggunakan hygiene and hand washing. Kalau kita bisa melihat langsung risetnya juga bisa dari sini, dari open access, open access. Nah, kekurangan dari open knowledge ini juga emang sumbernya bercampur gitu. Kalau misalnya di POS Power itu kan kita kalau misalnya melihat dari Scopus, Scopus semua gitu ya. Kalau misalnya open knowledge ini umum. Jadi ada yang dari bidang Scopus, ada yang dari Sinta juga bisa masuk gitu. Cuman dia hanya meringkas dimensi-dimensi penelitian yang berkaitan dengan kata kuncinya.
dalam sistem pencarian ini open knowledge ada dua. Nah, ada yang base, artinya itu semua disiplin. Jadi artinya itu teman-teman kalau misal ingin mencari bidang ilmu pengetahuan, itu mencakup semua disiplin ilmu atau ruang atau skopusnya sama gitu skopnya. Coba kita cari urban planning. Dan di proses itu kita juga perlu menunggu untuk pemrosesan berbagai literatur yang memang berhubungan dengan topik kata kunci yang kita cari. Dan lingkaran-lingkaran ini merupakan lingkaran yang saling berhubungan, gitu. Jadi ada topik yang membahas terkait dengan urban planning, tapi ada kaitannya dengan kebijakan kesehatan, kematian, dan aspek kesehatan publik. Dan ini ada hubungannya dengan penelitian literatur yang menghubungkan tentang eh, studi kelingkungan, eh, science life, biomission, dan sains dan teknologi. Ini hampir sama ya. Eh, dari penelitian-penelitian tersebutnya ada yang membahas menggunakan metode spasial, ada yang menggunakan metode eh, kualitatif, kuantitatif. Cuman mereka tuh merujuk pada topik yang sama, yaitu studi lingkungan dan biomedikal. Nah, jika teman-teman ingin eh, menyusun rancangan penelitian yang relevan, tentunya harus ada novelty dalam bidang penelitiannya. Ini novelty ini eh, tidak terikat terhadap keterbaruan saja gitu. Misalnya dari gapnya atau dari tujuan penelitian sebelumnya gitu. Nah, gapnya juga ada 6 gap. Pertama ya, ada literatur gapnya apa, gap fenomena gapnya apa, dan pengetahuan gapnya itu apa. Misalnya kalau pengetahuan gap itu kan lebih spesifik pada systematic data review. Misalnya di SLR itu lebih menjelaskan terkait dengan masalah kebencanaan lingkungan, kita bisa membuat studi baru terkait dengan kebencanaan lingkungan, tapi terkait dengan kesehatan kesehatan pernapasan. Nah, itu bisa menjadi hal topik-topik yang relevan. Nah, untuk lingkaran kecil ini artinya lebih spesifik. Penelitian yang terkait dengan topik yang kita cari terkait dengan urban planning yang ada hubungannya dengan kelahiran, transisi, agrikultur rural, dan sosiologi ini masih sedikit. Nah, di sini teman-teman, jika kita lihat dari penelitian ini masih ada dua tinjauan literatur. Nah, artinya dari literatur ini masih banyak fenomena-fenomena yang harus kita bahas atau ada kekurangan gitu terkait dengan topik-topik yang kita hubungkan antara dengan urban planning dan ada hubungannya dengan rural development. Nah, di sini dari lingkaran kecil ini bisa jadikan potensi nih dari entah tuh dari metodologinya atau dari judul-judul yang sama gitu. Tapi tetap membandingkan apa sih yang kita ingin buat dari studi-studi yang kita ingin rancang. Apa ntar kita menggunakan studi literaturnya di bidang teori mana, teori Malthus misalnya kan. Ada yang menghubungkan dengan teori lingkungan, Kuznets. Nah, ini jarang sekali teman-teman ya. Kalau misalnya dimasukkan dalam literatur ini. Dan ataupun bisa mengkonsepkan eh, beberapa daerah atau topik objeknya. Misalnya di kota Jakarta atau di Brazil atau di negara berkembang gitu.
Dan untuk mengumpulkan literatur ini sebenarnya open access ya, kalau untuk open knowledge ini. Jadi kalau misalnya kita lihat ada kekurangan ya, misalnya kita mengumpulkan beberapa literatur itu ada berbayar. Dan untuk open knowledge ini sebenarnya open access semua. Cuman kelemahannya dia tidak hanya Scopus, tapi ada jurnal-jurnal predatornya gitu bisa masuk dan ada konferensi juga. Nah makanya di sini teman-teman harus cerdik, bisa memilih atau bisa membaca cepat gitu bagaimana topik ini layak atau tidak gitu untuk dijadikan sebagai literatur yang tepat untuk kita yang membuat penelitian selanjutnya gitu. Nah, situs yang nanti yang tadi di sini itu bisa langsung diunduh oleh teman-teman. Nah, ini ya jurnal ya. Jadi ini lebih ke publik konferensi ini. Ya, konferensi. Nah, kita cari untuk yang ini. Nah, ini teman-teman untuk jurnalnya bisa diunduh langsung. Jadi spesifiknya begini ya. Kalau misalnya kita menggunakan open knowledge itu ibaratnya kita bisa mencari gapnya terlebih dahulu gitu. Kalau misalnya kita bingung bagaimana untuk mencari gap penelitian yang terbaru atau atau belum diteliti lebih banyak oleh peneliti. Kalau misalnya kita lihat di PUS paper itu semakin warnanya semakin redup maka semakin kecil spesifik dari topik yang dicari. Nah, kalau misal di open knowledge ini semakin kecil lingkarannya, maka semakin kecil topik yang belum ditelitinya. Nah, berarti ada hubungannya untuk urban planning dan women environment policy terkait dengan disparitas interurban. Nah, jadi di sini banyak kalau misalnya teman-teman ingin membuat terkait dengan penggunaan urban planning dan apa hubungan dengan disparitas antara distribusi urbanisasi gitu. Misalnya entah menggunakan metode spasial temporal atau menggabungkan spasial temporal dengan analisis panel spasial. Nah, ini juga masih terbaru. Artinya
dua penelitian ini masih perlu dilanjutkan untuk diteliti lagi gitu. Baik, untuk penelitian terkait urbanisasi ini juga ada hubungannya ya terkait dengan teman-teman yang memiliki lingkup di bidang ekonomi atau di bidang pemerintahan dengan menggunakan spasial temporal. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman ingin membuat pembahasan penelitian terkait urban planning dan ada hubungannya dengan penggunaan spasial temporal itu bisa menjadi acuan yang relevan. Jadi kalau misalnya ini penelitiannya belum ditelusuri lebih dalam, maka akan menjadi lebih berpotensi untuk teman-teman untuk membuat penelitian dengan novelty yang berbeda. Contohnya ini penggunaan urban terhadap dampak dari nitrogen. Nah, ini ada perhubungan juga sama penelitiannya terkait dengan dampak nitrogen. Dia ada hubungan dengan polusi udara gitu. Nah, kalau teman-teman ingin merencanakan riset dengan topik yang spesifik, jadi teman-teman bisa membuat langkah-langkah penelitian yang ada hubungannya dengan urban planning dengan menambahkan studi kasus yang lebih dalam. Misalnya terkait dengan kebijakan lingkungan yang ada hubungannya dengan bioekonomik, ya, itu penelitian terbaru ya, bioekonomik, blue economic. Nah, menggunakan spasial temporal. Ini akan menjadi pembahasan menarik tentunya gitu. Jadi misalnya teman-teman ingin membuat penelitian tentang apa dampak polusi terhadap blue economic ini, kebijakannya, nanti ada tuh pembahasan literatur review yang menyangkut penelitian yang sama gitu. Jadi ibaratnya se sebaru-barunya teman-teman untuk membuat riset ini, tentunya harus ada pendamping dari penelitian yang lain gitu. Jadi ya, kalau dalam penelitian itu spesifiknya kalau ada keturunan itu harus ada apa hubungan maternalnya gitu. Nah, ibaratnya seperti itu. Nah, jadi seperti itu dah untuk open knowledge. Ada lingkaran kecil ini berarti spesifikasinya itu lebih kecil dampaknya gitu terhadap tema-tema yang kita ambil dari urban planning, women, dan environment policy. Nah, untuk terkait dengan adanya keterhubungan antara wanita dan kebijakan lingkungan ini belum ada sama sekali dan masih membutuhkan pengembangan. Nah, jadi teman-teman kalau untuk mencari literatur yang lebih lebih spesifik dan baru, teman-teman juga bisa menggunakan akun Knowledge. Jadi tentunya dia lebih praktis dan lebih dapat dianalisis apakah ini penelitian yang teman-teman ingin ajukan ini baru atau tidaknya gitu. Jadi nggak hanya mesti harus terbaru bisa belum dianalisis oleh orang lain, tapi tetap memiliki kesamaan, cuman tetap dampaknya itu seperti apa gitu. Dampak terbarunya seperti apa, misalnya metodologinya apa, dan mempengaruhi hasil temuannya itu seperti apa. Jadi kebayang ya untuk bagaimana untuk mencari literatur review yang lebih tepat dan mendukung keterbaruan analisis teman-teman untuk membuat penelitian. Misalnya kita cari lagi. Nah, tadi kita mencari basis aldisiplin ya, artinya semua bidang ilmu itu masuk. Cuman kita belum tahu yang spesifiknya itu entah ada hubungannya dengan ekonomi atau teknik lingkungan. Nah, kalau misalnya dia lebih ke PubMed, nah ini artinya dia lebih menekankan pada kata kunci. Terus, misalnya kalau teman-teman dari teknik lingkungan atau ekonomi atau politik, hukum, dia lebih menyarankan pada situs pencarian yang lebih spesifik.
3%. Untuk open knowledge juga bisa teman-teman menyaring waktu, entah itu dari seluruh waktu terakhir, atau waktu sebelumnya, atau acak gitu. Kalau mencari sumber terbaru itu berarti harus yang terbaru. Kalau misalnya lama kan agak tua gitu ya, dan belum mencakup spesifikasi riset. Nah, ternyata untuk penelitian blue economic ini banyak, ada dari hubungannya antara sistem pangan, keamanan pangan, dan teknologi pangan. Nah, untuk halal tourism ini sebenarnya itu ada kata kunci penelitian baru yang kalau kita lihat tidak terdeteksi ya. Jadi itu masih menjadi pusat perhatian yang akan ditulis oleh peneliti-peneliti lain gitu. Apa sih hubungannya blue economic dan halal tourism gitu. Nah, itu akan menjadi kesempatan bagi teman-teman untuk mengembangkan kerangka pemikiran. Nah, apa sih mau judul yang tepat terkait dengan hubungannya antara blue economic dan halal tourism. Nah, untuk metodologinya itu terserah teman-teman, baik itu kualitatif atau mau kuantitatif. Nah, dari dasarnya untuk blue economic ini banyak, dan hubungannya antara yang terbesar antara hubungan kesehatan asuransi, perubahan urban, dan penilaian kanker. Nah, dan Oxford. Oke, nah, untuk kata kunci blue economic ini sebenarnya banyak ya teman-teman. Ada yang hubungannya antara biomedical aplikasi terhadap pendekatan manajemen. Nah, di sini dari tema-tema besar ini itu bisa tuh diambil dari kesimpulannya atau kita bisa ambil ringkasan dari penelitian sebelumnya. Nah, jika ingin kita kembangkan, bisa nih untuk terkait dengan tema-tema ini bisa membuat teman-teman membuat kerangka pikirannya seperti apa terhadap hubungan blue economic gitu. Nah, tadi yang kita cari ya, blue economy hubungannya dengan hal turisme itu belum ada. Nah, ini menjadi kesempatan teman-teman untuk membuat literatur review yang lebih spesifik. Nah, terkait dengan novelty-nya itu masih belum ditemukan di bidang blue economic ini. Nah, jadi kebayang penelitian tentang hubungan antara blue economic dan
halal tourism ini belum diteliti oleh peneliti-peneliti lain. Jadi teman-teman juga bisa mengembangkan dari judul tersebut, dari kata kunci itu. Entah terserah teman-teman ingin membuat judul menggunakan metode apa. Dan memang syaratnya kalau untuk penelitian internasional itu tidak boleh dari 15 kata dan lebih singkat gitu. Karena memang dari judul yang menarik itu juga isinya juga pun harus menarik gitu. Dan memang di situ terkandung novelty, baik itu dari metodologinya, kasus-kasusnya, dan juga berbagai hasil temuan yang di belum terjamah atau belum pernah diteliti oleh peneliti sebelumnya. Namun sebelum juga teman-teman ingin buat novelty itu tetap harus merangkup pada penemuan-penemuan uh, bioekonomik ini. Entah itu misalnya teman-teman ingin membuat variabel terkait dengan asuransi kesehatan, medik medik Medicare Advantage atau Blue Space. Nah, ini juga banyak bisa jadikan acuan untuk pembuatan variabel penelitian. Ada contoh lagi terkait dengan Blue Economic, Blue Space, Built Environment, and Cardiorespiratory Health. Nah, ini penelitian ini ada dua peneliti yang meneliti hal yang sama, tapi tentunya metodologinya berbeda yang mereka pakai. Ada entah itu kualitatif atau satunya kuantitatif. Nah, ini kesempatan juga nih untuk teman-teman buat merancang terkait dengan blue economic dan apa hubungannya dengan terkait dengan kesehatan pernapasan. Nah, kita tahu bahwa ekonomi lingkungan itu kan luas. Dan kalau ada blue economic ini juga bisa mempengaruhi adanya pembuangan pabrik limbah atau adanya eh, apa itu kayak perusakan lingkungan di bidang di kawasan koral. Nah, itu juga belum dibahas sama sekali di bidang penelitian. Jika teman-teman nanti berhasil dalam meneliti hal yang sama, maka nanti teman-teman juga akan tercantum dalam risetnya di bidang penelitian ini.
jadi 2, dan menjadi nambah jadi 3. Secara dampak, blue economic ini masih jarang ditemukan di dalam dalam ranah penelitiannya. Meskipun ada kaitan terhadap kebijakan kesehatan publik, namun untuk secara relevansinya blue economic ini belum dibahas secara menyeluruh. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman yang memang di bidang teknik lingkungan, ini bisa menjadikan topik bahasan yang paling utama. Entah itu teman-teman mengaitkan dengan adanya pertumbuhan ekonomi terhadap blue economic. Nah, juga sama belum dibahas secara langsung di dalam penelitiannya. Dan jika ini dikembangkan lebih dalam, blue economic ini ada kaitannya terkait dengan kebijakan pajak bumi atau metode yang berhubungan terkait dengan penilaian-penilaian lingkungan atau indeks-indeks. Misalnya ada indeks LCLA atau indeks LRT yang penilaian lahan atau apa gitu. Dan konflik-konflik yang biasanya kita temukan ya misalnya konflik pembangunan bahari terhadap keberlanjutan blue economic. Nah, itu secara konkret belum dibahas penuhnya di beberapa literatur empiris. Untuk penggunaan SLR atau Systematic Literature Review, oh, OKM ini atau Open Knowledge Map ini bisa digunakan teman-teman. Jadi dia tuh hanya untuk um, menganalisis visualisasi apakah riset teman-teman ini hubungannya dengan riset lain lebih kecil atau lebih besar. Nah, jadi kalau untuk secara dasarnya memang Open Knowledge ini bisa memvisualisasikan potensi-potensi yang belum terurai pada penelitian sebelumnya. Nah, kalau misalnya untuk lebih spesifiknya lagi, itu bisa menggunakan Biospawer dengan menggunakan pemetaan jaringan saraf. Jadi posisi riset publik teman-teman ini berada di mana? Apakah di tempat saraf yang lebih terhubung lebih sedikit atau lebih banyak? Jika lebih sedikit, maka dari OPK dan analisis Biospawer ini menghasilkan penelitian-penelitian yang belum terjamah oleh penelitian lainnya. Jadi bisa dikembangkan dari penggunaan SLR ini menjadi nilai tambah. Dan untuk kegunaan kedua aplikasi gabungan tersebut tuh masih ada satu penelitian dari teknik komputer jaringan Universitas Mula Warman. Nah, itu baru satu yang membahas terkait dengan aplikasi Open Knowledge Map dengan penggabungan antara Biospawer. Mohon izin Kak Randi mengingat waktu, bagaimana Iya. kalau kita langsung ke diskusi? Oke ya, nggak apa-apa. Iya, Emang udah kelar sih Mbak. Cuma iya mau baik nanya-nanya Kak tadi. Randi. Iya, iya. Nanti untuk Skyspace, Skyspace ya, mungkin nanti akan dituangkan di volume 2 ya Mbak ya. Oke, baik Kak Randi. Ya, terima kasih Kak Randi atas pemaparan yang sangat informatif ini. Jadi menggunakan Open Knowledge Map ini kita bisa memvisualisasi literatur ilmiah yang dapat membantu mengidentifikasi hubungan antar penelitian dan kita juga bisa menemukan gap penelitian. Nah, tadi juga disampaikan Kak Randi ada pemetaan jaringan saraf itu mirip dengan force viewer gitu ya, yang training-training kita sebelumnya. Ini untuk memvisualisasikan hubungan antar konsep dan kata kunci dalam suatu bidang penelitian. Tadi juga disampaikan Kak Randi bahwa proses utama untuk memvisualisasikan ini kita harus searching, kemudian membaca mapping, dan mendokumentasikan hasil pemetaan. Baik, sebelum kita diskusi nih bagi teman-teman yang ingin melanjutkan ke volume 2 lebih detail dan lebih mendalam juga menggunakan SciSpace, kita ada training yang lanjutan. Saya izin share screen. Nah,
Ini nanti outputnya adalah kita akan membahas studi kasus, kemudian simulasi proyek riset, hingga interpretasi bagaimana cara menuangkan hasil dari open knowledge dan science space ini ke publikasi gitu. Ini akan diadakan bulan depan 25 April pukul 13.30. Seperti ini. Baik, selanjutnya kita akan memasuki sesi diskusi. Silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya atau berdiskusi secara langsung dengan pembicara, boleh open mic dan langsung berinteraksi, atau bisa em, memberikan pertanyaannya lewat Slido. Sebentar, saya izin cek dulu Kak Randi, apakah sudah ada pertanyaan yang masuk? Baik, sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, Kak Randi, saya izin ini untuk membacakannya. Baik, mohon maaf kita tunggu dulu, ini sedang loading. Kita lihat dari sini dulu. Jadi pertanyaannya ini, Kak Radi, mengenai tantangan terbesar, Kak, dalam mengimplementasikan strategi pemetaan literatur ini, dan bagaimana cara mengatasinya, gitu. Silakan boleh langsung dijawab, Kak Randi, atau kita tampung dulu 2 pertanyaan. Halo, Kak Randi? Izin menjawab Pak yang pertanyaan pertama. Baik, Kak. Ya, sebelumnya izin menjawab. Dalam penggunaan aplikasi Open Knowledge Map, ya tadi yang sebelum saya terangkan, dalam penggunaan OPM ini, strategi pemetaannya itu pemetaan fitur. Nah, jadi fitur itu ketika Anda ingin membuat riset ilmiah secara empiris, ada lingkaran besar dan kecil. Nah, strategi ini bisa diimplementasikan oleh teman-teman terkait dengan apa arti dari bola kecil dan bola besar ini. Nah, kalau bola besar ini artinya topik relevannya sudah besar dan sudah banyak diimplementasikan oleh peneliti-peneliti lain. Dan yang kecil itu belum sama sekali atau bahkan jarang sekali untuk diimplementasikan. Nah, ini eh, untuk yang lingkaran kecil ini bisa menjadi strategi untuk teman-teman untuk membuat penelitian yang lebih novelty, dan tentunya untuk metodologi saya sarankan kepada teman-teman baik itu kualitatif atau kuantitatif. Nah, untuk tantangannya dalam OKM ini sebenarnya dia jurnalnya kadang-kadang ada yang berbasis konferensi. Tadi yang kita lihat di download tadi itu ada jurnal citasi ya, disertasi dari Harvard dan dari Cambridge itu masuk. Nah, jadi kalau untuk mengatasinya, nah itu kita tadi ya yang kita mengikuti strategi untuk mengumpulkan literatur itu membaca cepat. Nah, apakah jurnal ini layak atau tidak untuk dijadikan bahan referensi bagi teman-teman untuk membuat literasi atau membuat penelitian yang berkaitan dengan studi empiris sebelumnya. Nah, dan kedua itu perhatikan tahun. Nah, kalau misalnya kita menulis ilmiah, usahakan tahun itu harus 5 tahun ke belakang. Dan itu harus relevan dengan penelitian teman-teman. Nah, Open Knowledge ini berfungsi untuk menyediakan fitur-fitur terkait dengan kata kunci yang teman-teman ingin buat. Misalnya, teman-teman ingin membuat riset terkait dengan tadi ya, Blue Economic. Nah, ada nggak gitu hubungan antara Blue Economic dan halal tourism? Nah, jika belum ada, maka itu adalah kesempatan gitu. Cuman di open knowledge ini kan pencarian terbatas, hanya 100 dari publikasi. Kalau misalnya kita lihat dari Google Scholar atau Scopus, itu memang eh, mereka tuh ada yang meneliti terkait Blue Economic dan halal tourism. Tapi sebagian masih tercantum dalam konferensi. Nah, konferensi ini sebenarnya tidak bagus untuk dijadikan sebagai acuan literatur review karena mereka lebih spesifiknya pada publikasi secara luas gitu atau secara buat organisasi. Nah, lebih spesifiknya lagi itu di jurnal artikel. Nah, jadi untuk mengatasinya adalah pinter-pinter melihat waktu waktu jurnal dan juga lihat
seberapa besar impact dari jurnal tersebut. Nah, jadi kalau impact-nya bagus, maka jurnal yang Anda buat selain dilihat dari nilai novelty-nya, tapi literatur yang review yang kita ambil tuh juga mendukung. Jadi mendukung terhadap kasus-kasus yang belum terpecahkan di literatur empiris sebelumnya. Itu, Mbak. Oke, baik. Terima kasih, Kak Randi. Menurut saya ini nomor 2 juga sudah dijawab oleh Kak Randi ya. Tadi sudah dijelaskan Ya. detail, kita harus melihat tahunnya itu tahun berapa, kemudian jenis papernya itu apa, kalau yang konferensi, dan juga tadi ya Kak, tentang tugas akhir ya, itu perlu Iya. dihindari, kemudian juga apakah itu jurnal predator atau bukan, harus dibaca dan dibaca-baca mungkin secara sekilas. Baik, nomor 2 ini sudah. Selanjutnya ada dari Kak Ahmad Reza nih Kak. Jika berbicara menggunakan dataset, jika dataset telah digunakan dalam penelitian sebelumnya, apakah dataset ini masih bisa digunakan kembali? Oke, izin menjawab ya, Mbak ya. Nah, ini Baik, unik Kak. karena ini berdasar dari pengalaman saya. Ya, saya juga pernah meneliti terkait dengan kebijakan lingkungan dan hubungannya dengan konflik sawit di Jambi. Nah, banyak tuh penelitiannya. Saya menggunakan Open Knowledge itu banyak. Dan saya kebetulan ketemu dengan dataset yang hampir sama. Nah, implementasinya bagaimana yang harus diperhatikan? Cukup metodologi saja gitu. Nah, metodologinya jika mereka menggunakan metode kualitatif, nah maka data yang interpretasi yang sebelumnya itu sama menggunakan data yang acuan terhadap data sebelumnya. Nah, kita berbicara terkait dengan data yang dianalisis oleh analisis kita sendiri. Nah, kalau misalnya kita membuat analisis kuantitatif berdasarkan data spasial atau menggunakan regresi DID atau regresi ekonometrika apapun, panel data atau apapun lah regresi spasial, ini akan mengubah data yang sebelumnya berbeda gitu. Dan juga akan mempengaruhi hasil dan temuan yang cukup relevan. Nah, tentunya juga teman-teman bisa akan membandingkan dari teknik-teknik strategi literatur review-nya terkait dengan data yang dia gunakan di daerah mana dan kita memperbarui datanya di daerah seluruh cakupan di mana. Misalnya penelitian sebelumnya menceritakan tentang konflik tambang di Brazil. Nah, kita juga bisa menggunakan data tersebut di daerah di seluruh Indonesia gitu. Entah di Jambi atau di Kalimantan. Secara dasar kalau dia menggunakan data entitas di World Bank, nah kita bisa mengikuti acuan. Tapi lihat dari tahunnya juga. Kalau misalnya kita meneliti dari tahun antara tahun 2003-2004, maka yang dipilih adalah tahun 2022 atau 2023. Karena kan batas data itu juga terbatas antara baik yang dipublikasikan oleh beberapa lembaga gitu. Oke, baik Kak Randi. Eh, Kemudian ada pertanyaan lagi nih Kak masih dari Kak Ahmad Reza. Tapi ini sepertinya pertanyaan untuk kelanjutan yang akan kita bahas di volume 2 ya Kak ya. Oh iya betul. Mengenai menganalisis trennya, kemudian bagaimana membaca dan memvisualisasikan datanya. Nah, Kak Ahmad Reza dan teman-teman mungkin bisa mengikuti volume lanjutan yakni di volume 2. Seperti itu. Oke, jadi dari Kak Ahmad sudah menyampaikan pertanyaan. Barangkali ada teman-teman yang ingin bertanya dengan Kak Randi secara langsung, kami persilahkan. Baik, jika tidak, terima kasih teman-teman atas partisipasi aktif dari para peserta. Nah, tadi para peserta yang bertanya berhak mendapatkan voucher dari kami, dapat menghubungi saya melalui chat Zoom atau menghubungi admin IASF yang ada di grup WA atau nomor WA yang ada di sosial media kami. Baik, kita sekarang sudah ada di penghujung acara, Kak Randi. Kita tidak lupa untuk mungkin kita dokumentasi sekali lagi. Silakan teman-teman untuk on kamera. Izin Bu Dewi, Iya, iya Kak uh, Reza. untuk volume 2-nya itu di tanggal berapa ya dan bulan apa ya? Oh iya, baik Kak, kami izin menyampaikan kembali untuk yang volume 2-nya. Jadi untuk volume 2-nya ini itu lebih
advance ya Kak, dari hari ini, yakni ini dasar-dasar saja. Untuk volume 2-nya insya Allah akan dilaksanakan pada hari Jumat 25 April, berarti kurang lebih 1 bulan dari sekarang, pukul 13.30. Kemudian ini analisis kompleks dan kolaborasi AI. Berikut ini adalah output target kita. Nah, untuk pendaftarannya nanti kami akan sampaikan di sosial media kami dan juga di WhatsApp group. Nanti kita akan sampaikan juga untuk pendaftarannya. Seperti ini, Kak. Oke, baik. Apakah ada lagi teman-teman? Iya, terima kasih Kak Reza tadi sudah mengingatkan, barangkali tadi teman-teman ada yang baru bergabung jadi tidak tahu training lanjutan dari hari ini. Nah, teman-teman bisa tetap pantau Instagram kami, Twitter, TikTok, dan LinkedIn dengan kata kunci IASF. Ah, S-nya itu triple triple ya, SS-nya 3 gitu. Baik, oh ya tadi kita mau dokumentasi terlebih dahulu. Silahkan teman-teman yang bisa on kamera. Mungkin saya hitung ya, kita dokumentasi bersama. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih sekali lagi kepada pembicara kita yang luar biasa, Kak Randi, atas pemaparan dan penjelasan yang sangat bermanfaat ini, sehingga bisa membuka wawasan kita terhadap AI. Jadi AI itu tidak hanya ChatGPT, DeepSeek, tapi ada AI yang bisa bermanfaat untuk penulisan ilmiah kita, mendukung ke penulisan ilmiah kita, yaitu open knowledge. Dan lanjutannya nanti kita akan ulas lebih lanjut dan lebih detail lagi di sesi berikutnya. Serta terima kasih juga kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi dalam acara ini. Jangan lupa untuk mengikuti ISF di media sosial. Baik, kalau misalnya teman-teman